Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama kembali dalam obsesi sore obrolan sekitar syariat Islam. Persembahan Radio Dahlia 101,5 FM bersama saya Asep Toto Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo. Semoga kebersamaan kita ini menjadikan wasilah turunnya rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan seperti ini. Aku tahu rizkiku tak mungkin diambil orang lain, karenanya hatiku tenang. Aku tahu amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Aku tahu Allah selalu melihatku, karenanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Aku tahu kematian menantiku, oleh karena itu ku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Subhanallah. Wargi Dahlia, inilah khas orang yang berzikir. Maka dari itu pada sore yang berbahagia ini saya ingin mencoba mengupas mengenai khasnya orang yang berzikir. Khasnya orang yang berzikir itu yang pertama, hatinya doa. Wargi, orang yang berzikir setiap gerakan hatinya adalah doa. Ketika melihat apa yang dilihat, dia senantiasa berdoa. Melihat anak kecil dia berdoa, melihat orang tua dia pun berdoa. Setiap melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan maupun dalam alam semesta, dia selalu berdoa. Melihat batu, sungai, laut, alam semesta dan segala wujud ciptaan Allah, dia selalu berdoa. Hatinya doa adalah ketika dia melihat orang-orang yang lebih tua dari dirinya, maka dia akan merasa iri bahwa dirinya masih sangat sedikit amal kebaikannya dibanding dengan orang itu. Orang yang lebih tua itu sudah berbuat lebih banyak daripada dirinya, sehingga dirinya akan segera bergegas untuk memburu amal kebaikan dengan lebih getol, sungguh-sungguh lagi. Kemudian dia juga tak lupa untuk berdoa, semoga orang itu jika dipanggil Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika dia melihat suami istri sedang berjalan, maka dia berdoa untuk mereka, yakni agar dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika dia melihat anak kecil atau orang yang lebih muda dari dirinya, maka dia merasakan bahwa anak itu belum banyak dicemari dengan dosa-dosa, sedang dirinya telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, sehingga dirinya akan segera bergegas untuk bertaubat dan memburu hal-hal yang lebih baik dan yang terbaik. Ketika dia melihat orang mungkin dia non muslim, maka dia berdoa semoga orang itu segera mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kemudian kelak menjadi pejuang dan pembela agama Allah, bukan malah dengan cara membencinya atau melaknatnya. Justru dia merasa kasihan kepada orang itu karena selama ini ia berjalan pada jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai Allah. Singkatnya, orang yang berzikir itu dalam hidupnya senantiasa mendoakan dirinya dan orang lain agar tetap berada dalam jalan lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa tiada sesuatu pun yang bisa lepas dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah dan akan kembali pula kepadanya. Yang dilihatnya hanyalah keagungan dan kebesarannya semata. Oleh karena itu dia selalu ingat, zikir kepadanya,
Karena inti doa adalah zikir itu sendiri. Dia juga sadar bahwa apa yang diperbuatnya senantiasa diawasi, diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini yang dialaminya, maka dia akan meraih suatu maqam, tingkatan yang disebut muhsin dan mukhlis. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, khasnya orang yang berzikir itu yang kedua, tangannya sedekah. Wargi dahlia, orang yang berzikir tangannya sedekah. Ini dia lakukan karena cintanya kepada Allah. Orang kalau sudah cinta maka kesenangannya adalah memberi sedekah. Cintanya itu dibuktikan dengan taat kepadanya. Dalam pikirannya yang ada hanyalah bagaimana setiap saat bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dia akan selalu berkata, apa yang bisa kau berikan kepada keluargaku? Apa yang bisa kau berikan kepada tetanggaku? Apa yang bisa kau berikan kepada masyarakatku? Apa yang bisa kau berikan kepada negaraku? Apa yang bisa kau berikan kepada dunia? Orang yang cinta kepada Allah dan kepada sesama hamba berpikir untuk memberi. Sebaliknya orang yang tidak memiliki cinta tersebut, yang ada dalam pikirannya meminta. Dia akan selalu berkata, apa yang diberikan untukku? Apa yang bisa aku dapati jika aku melakukan sesuatu? Apakah sesuatu yang kulakukan menguntungkanku? Dalam kaitannya dengan hal ini tepat sekali dengan kata-kata yang indah dari Imam Suyuti. Bila orang itu bersyukur, yang ada dalam dirinya dia hanya memberi. Dan bila ada orang yang kurang bersyukur, yang ada dalam dirinya dia hanya meminta. Arti dahlia, dalam konteks Al-Quran ada perbedaan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk dan manusia dengan Khaliknya. Manusia dalam berhubungan dengan sesama makhluk, tentu di situ harus saling menghargai. Tapi beda ketika manusia dalam hubungan dengan Allah, agar senantiasa meminta. Dia menyadari dirinya lemah, maka dia hanya bisa bergantung kepada yang maha kuat. Dia menyadari dirinya kurang, maka dia hanya bisa bergantung kepada yang maha sempurna. Allah berkata kepada hambanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya aku ijabah permintaanmu itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tatkala berhubungan dengan manusia atau kepada makhluk lainnya, yang ada hanya berikan. Ini terjadi karena pribadi yang berzikir akan meraih cinta sejati, cinta hanya kepada Allah. Dalam konteks ini dia akan membuktikan cintanya itu dengan asik dan senang untuk sedekah. Dia begitu ringan tangan, yakni gemar bersedekah, berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersedekah dan membantu kepada yang membutuhkan. Dia selalu menolong dan peduli terhadap orang lain. Perintah sedekah dari Allah merupakan berkah dan rahmat baginya. Karena baginya sedekah merupakan sarana yang sangat hebat untuk menaklukkan sifat egoisme dan sifat kikir yang bersarang dalam diri setiap insan. Orang yang berzikir sadar bahwa harta yang dimilikinya merupakan amanat dari Allah. Segala kekayaan dan harta benda, sebagaimana segala sesuatu adalah hanya milik Allah semata. Semuanya tak dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri guna mencapai kesenangan pribadi. Harta yang kita miliki harus dipergunakan demi kemaslahatan dan kepentingan orang banyak. Contohnya dia memberdayakan orang lain dan guna membantu yang memang benar-benar membutuhkannya. Contoh lain adalah mengentaskan kebodohan dan kemiskinan yang sekarang sedang menggejala dalam masyarakat kita. Itulah makna di balik sedekah yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Karena setiap manusia merupakan anggota masyarakat dan sebagai satu keluarga. Tanpa kebersamaan, manusia hanyalah suatu benda mati yang tak bernyawa. Hidupnya tak memiliki arti apapun kecuali kesia-siaan semata. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi penjela yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya tanpa membelanjakannya di jalan Allah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka siksa yang menyakitkan. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, bagi orang yang berzikir seharusnya memperhatikan nasib orang lain dan memberi solusi atau jalan keluar yang terbaik buat mereka terhadap setiap permasalahan yang timbul. Solusi yang dimaksud antara lain dengan tangannya, dengan pikirannya, dengan hartanya maupun dengan tenaga yang dimilikinya. Dia hentikan hasrat dan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk lebih mendahulukan orang lain dan demi kepentingan bersama. Orang yang berzikir yakin bahwa menolong orang lain dan bahkan makhluk lainnya, menjaga dan memelihara alam semesta adalah ibadah. Dia juga yakin bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah saudara. Dengan keyakinan ini, kemudian dia tidak mungkin berdiam diri jika terjadi masalah-masalah kemanusiaan yang dapat membuat manusia menderita. Dia ingin senantiasa melibatkan diri dalam penyelamatan sosial dan penyelamatan nasib orang lain. Karena semua itu merupakan bagian dari dirinya. Dia sadar bahwa ini merupakan manifestasi terpenting dalam persaudaraan. Mencintai orang lain adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakmulu imanul 'abdi hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai seluruh manusia seperti dia mencintai dirinya sendiri. Man bata syaba'ana wa jaruhu ja'iun, wa orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan padahal dia mengetahui. Wargi Dahlia, bagi orang yang berzikir seharusnya memperlakukan orang lain perlakuan yang dirinya sendiri senang jika diperlakukan sama. Dia merasa senang jika orang lain bahagia dan mendapat nikmat sebagaimana dirinya senang ketika mendapat kebahagiaan dan nikmat dari Allah. Bahkan tidak berhenti sampai di sini. Orang yang berzikir akan selalu membuat senang dan bahagia orang lain. Dia juga selalu rela berkorban demi kemaslahatan dan keberdayaan orang lain. Dia melakukan itu karena dia sadar bahwa semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama derajatnya dan satu nasib yang ditugaskan sebagai hamba dan khalifahnya, yakni untuk menegakkan syariah Islamiyah di muka bumi ini. Baginya yang lebih penting lagi adalah karena semua itu adalah ajakan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Lalu selanjutnya, khasnya orang yang berzikir itu kakinya jihad. Di hatinya doa, tangannya sedekah, kakinya jihad wargi. Orang yang berzikir kakinya jihad. Setiap langkahnya bernilai perjuangan. Dengan mencurahkan segala kemampuannya, dia berusaha melepaskan diri dari segala hal yang bisa menghambat kepada pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hambatan yang dimaksud bisa bersifat internal maupun eksternal. Dia selalu berusaha maksimal dalam setiap gerak hati, pikiran dan panca inderanya agar tetap senantiasa mengarah dan melangkah kepada hal-hal yang baik dan benar, yakni di jalan Allah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang berzikir adalah jihad melawan dirinya sendiri. Jihad internal atau disebut juga jihadul akbar. Jihad besar, yakni melawan dan memerangi kebodohan, kelemahan, dan kekurangan yang ada dalam dirinya.
dan juga melawan hawa nafsu yang senantiasa menarik dirinya ke dalam keburukan dan kedurjanaan. Hawa nafsu senantiasa mendorong untuk menciptakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ilah-ilah itulah yang merupakan manifestasi penyembahan terhadap nafsu. Tuhan-Tuhan palsu yang selalu membayang-bayangi hidupnya. Ilah-ilah itu ternyata memang tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Jadi dia hanya bisa berupa kesenangan-kesenangan indrawi, harta benda, popularitas, jabatan, status sosial, kekuasaan dan atribut-atribut lahiriah yang disandangnya. Semua itu akan menghalangi pintu-pintu menuju Allah, yang berarti tertutupnya pintu hidayah, pintu ridho, pintu ma'rifat, dan pintu rahmatnya. Orang yang berzikir sadar bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang rela memperturutkan dan mempertuhankan hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surat Al-Furqan ayat 43-44. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun disebutkan, al-hawa abghadu ilahin abida ilallah. Hawa nafsu adalah sesembahan yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang berzikir dalam berjuang atau jihad tidak berhenti sampai di sini. Setelah dia melakukan jihad besar tersebut, maka tugas selanjutnya adalah berjuang dalam dunia yang penuh tantangan, yakni dalam kehidupan sehari-hari untuk mengemban tugasnya sebagai khalifatullah di bumi. Itulah yang disebut jihadul asghar, jihad kecil. Jihad melawan yang di luar dirinya, jihad eksternal, berjuang untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala bidang dan tingkupan, mulai dari kehidupan pribadi sampai berhubungan dengan orang lain, dari rumah tangga, tempat kerja, dari bisnis hingga politik, dan membangun peradaban. Semua itu akan bisa kita wujudkan jika kita telah melakukan jihad besar terlebih dahulu. Orang yang ingin merubah apa-apa yang di luar dirinya tanpa terlebih dahulu merubah dirinya sendiri adalah merupakan kebodohan semata. Dan akhirnya hanya akan menemukan kegagalan dan kekacauan. Dengan demikian berarti orang itu telah mengubur dirinya dalam kebodohan, kegagalan dan kekacauan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali jika mereka telah merubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Wargi, apabila kita bersungguh-sungguh, konsisten dan hanya karena mencari keridhaan Allah dalam perjuangannya itu, maka Allah akan memberikan bimbingan dan Allah tunjukkan jalan-jalan yang harus ditempuhnya. Dalam hal ini Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Wargi dahlia, semangat jihad, jihad besar maupun jihad kecil, dia lakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya para mujahid itu, maka yang ada hanyalah jihad, jihad dan jihad. Dia korbankan jiwa raganya di jalan Allah. Hal yang demikian karena demi cintanya kepada Allah dan demi tegaknya syariatnya di bumi. Dia ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah,
Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Pribadi yang berzikir, dia ikhlas dan dia buktikan untuk berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan segala harta bendanya dan bahkan nyawa sekalipun. Dia lakukan itu dengan tanpa pamrih kecuali pamrih karena keridoannya semata. Ilahi anta maksudi wa doka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan hanya ridhamu lah yang aku harapkan, yang aku cari, dan berilah kepadaku cintamu agar aku bisa mencintaimu, dan ma'rifatmu agar aku bisa mengenalmu. Ringkasnya, orang yang berzikir senantiasa berjihad dan berjihad, yakni berjuang dan berupaya semaksimal mungkin untuk memerangi dan melawan segala keadaan yang dapat menghalangi dan menghambat keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, dia senantiasa memburu kebaikan-kebaikan, menegakkan dan berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya bermuara kepada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari jihad itu sendiri. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Lalu selanjutnya, ciri khas orang yang berzikir itu kekuatannya silaturahmi. Jadi orang yang berzikir itu dengan siapapun dia kenal. Ya, jadi orang yang berzikir dalam hidupnya menjalin silaturahim dengan orang lain. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini bersikap baik, perilaku baik dan rasa hormat yang diberikan orang lain tidak terbatas hanya kepada orang tua, suami, istri, anak dan kerabat dekat, tetapi meluas kepada keluarga besar seiman dan seislam. Bahkan keluarga besar, manusia penghuni bumi dan kepada setiap makhluk Allah. Ini bukan ini berarti bukan saja sebatas hubungan darah, keluarga, kelompok-kelompok tertentu, suku, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Hubungan yang dibangun berdasarkan atas keimanan dan kemanusiaan serta dibentuk atas cinta dan kasih sayang antara sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Inilah esensi hakikat daripada silaturahim. Orang yang berzikir sadar bahwa dirinya dan seluruh manusia merupakan satu keluarga besar, yakni berasal dari nenek moyang yang sama, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ini merupakan gambaran dan kias bahwa manusia merupakan satu nasib di hadapan Tuhannya, yakni untuk berlomba-lomba dan bahu-membahu agar menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Tiada yang lebih hebat atau merasa lebih hina di antara sesama manusia di hadapan Allah. Di hadapan Allah manusia itu sama dan senasib. Yang membedakan di antara manusia adalah ketakwaannya semata. Oleh karena itu, sebagai keluarga besar manusia harus saling menolong dan saling mendukung dalam kebersamaan untuk meraih bimbingan, pertolongan, keselamatan dan rahmat dari Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dengan berpegang pada prinsip dan paradigma tadi, orang yang berzikir akan selalu menjalin silaturahim yang konkretnya adalah mengajak bersama-sama untuk saling sayang menyayangi dan saling memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Dia mengajak untuk saling berbuat kebaikan dan keadilan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dia juga mengajak untuk saling mengatasi segala macam persoalan kehidupan yang dialami. Demikian juga mengajak untuk mencegah kemungkaran dan kejahatan yang timbul di lingkungan di mana dia hidup. Dampak akhir semua ini adalah mengajak untuk saling menolong, memahami dan peduli terhadap nasib orang lain. Wargi Dahlia, inilah bentuk kekuatan silaturahim universal yang diharapkan akan bisa menciptakan kedamaian, ketenteraman dan kemakmuran di muka bumi.
Dengan kekuatan silaturahim seperti ini, tidak ada lagi orang yang merasa menang sendiri, hidup tanpa orang lain, cuek dan tidak memiliki kepekaan untuk peduli dan menolong orang lain. Tidak ada lagi orang yang merasa dimiskinkan, dibodohkan dan dizalimi, yang mengakibatkan perasaan terlantar, menderita dan terbelenggu dalam kenistaan. Orang yang berzikir tahu bahwa tiada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Dia sadar bahwa kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu saling ketergantungan satu sama lainnya. Jika di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada kekuatan silaturahim, maka yang ada hanyalah perasaan benci, curiga, rasa permusuhan, saling menzalimi, dan perbuatan-perbuatan buruk yang tercela lainnya. Semua itu hakikatnya merupakan perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan dan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian, kita akan menjadi rapuh, tidak memiliki ketangguhan yang bisa diharapkan. Yang ada hanyalah kekacauan yang mencekam dan mengerikan, yang mengarah kepada kebinasaan, baik dalam tingkat keluarga, tetangga, masyarakat, negara, dan manusia seluruhnya. Bagi orang yang berzikir, tiada alasan untuk saling menzalimi, benci, dan menghinakan satu sama lainnya. Dia tahu kalau itu yang dia lakukan, maka kekacauan itulah yang akan membinasakannya. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Ulaika alladzina la'anahumullah wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan atau berbuat zalim di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita sebagai manusia yang berasal dari rahim yang sama, kita berasal dari ras yang sama, yakni ras manusia yang bernama Adam alaihissalam. Dalam ayat tadi mengisyaratkan bahwa memutuskan ikatan keluarga merupakan zulum, kegelapan, kesesatan dan dosa. Dan zulm bisa lebih buruk daripada memutuskan hubungan dengan keluarga sendiri, karena zulum seperti itu akan melahirkan rasa permusuhan di antara kita, akan memporak-porandakan ikatan cinta kasih, kepedulian, dan perhatian antar sesama keluarga. Itulah sebabnya mengapa kita dihimbau oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling mencintai satu sama lainnya. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, jika hidup ini dibangun di atas silaturahim yang intinya rasa saling mencintai, maka hidup ini akan menjadi nyaman dan aman. Tidak ada musuh, yang ada hanyalah kawan dan sahabat. Hidup ini terasa bebas, luas dan nikmat. Dalam dirinya tidak ada yang namanya takut, perasaan kacau, dan hidup terasa begitu sempit. Dalam segala hal yang ada hanyalah kemudahan-kemudahan. Hidupnya nyaman, tenang dan berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahim. Dalam hadis ini, man dilapangkan rezekinya bisa dipahami dalam pengertian yang sebenarnya. Misalnya salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki adalah karena memiliki hubungan baik dengan orang lain atau antar sesama. Adanya peluang-peluang bisnis merupakan akibat dari banyaknya silaturahim dengan orang lain. Hubungan baik ini akan membuahkan kepercayaan, kejujuran, dan amanah. Kepercayaan, kejujuran, dan amanah ini merupakan hal utama, malah yang paling utama dalam dunia bisnis dibandingkan dengan besarnya modal yang dibutuhkan. Banyak bisnismen yang sukses hanya karena dengan bermodalkan pas-pasan atau bahkan tanpa modal kecuali bermodalkan kepercayaan, kejujuran, dan amanah. Jika kita berupaya menjalin tali silaturahim semaksimal mungkin dengan orang lain, dengan penuh rasa kasih sayang, dan dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan rizki dengan tanpa disangka-sangka. Bisa jadi
melalui orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya. Sebaliknya, jika kita menyakiti orang lain, maka yang demikian itu sebenarnya pada saat yang sama dia sedang memutuskan silaturahim. Bisa jadi rezeki yang kita dapat akan Allah berikan oleh orang-orang itu, tapi karena orang itu kita sakiti atau kita zalimi, maka Allah cabut kembali rezeki itu. Ringkasnya, orang yang tidak mampu berhubungan baik dengan orang lain, dengan kerabatnya sendiri atau dengan masyarakat luas, yang ada hanyalah kegelapan, kesempitan dan kegagalan semata. Makna dipanjangkan umur bagi yang menjalin silaturahim dalam hadis tadi bisa dipahami dalam arti yang sebenarnya, yakni ditambah umurnya dari yang telah ditetapkan. Bisa juga dalam arti analogi. Bisa jadi jika kita bertemu dan mengunjungi seseorang, umur kita terasa lebih panjang lagi. Karena bagi orang yang kita kunjungi mungkin akan berkata, alhamdulillah, kita masih diberi hidup. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu, saling berkomunikasi dan berkunjung, seakan kita sudah tiada dari hadapannya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, orang yang berzikir itu kerinduannya syariat Allah. Orang yang berzikir itu juga kesibukannya asik memperbaiki diri. Dan orang yang berzikir pun dia selalu muhasabah. Mudah-mudahan wargi dahlia obsesi sore pada kesempatan ini ada guna dan manfaatnya. Dan kita menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut asma Allah. Dan kita merasa dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Itulah hakikat zikir. Demikian wargi dahlia obsesi sore yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya Asif Tatoh Ghazali dan rekan setia saya Mas Tama undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.